Mengetahui kembar jiwa akan sangat membingungkan, karena proses dari perjalanan twin flame bisa jadi membuat kita mempertanyakan kewarasan. Apalagi akan datang kebingungan kuat, karena kita tidak bisa membedakan twin flame dan karmik. Cara menilai dan mengetahui kembaran jiwa harus dimulai dengan memahami apa sebenarnya twin flame itu. Dengan memahami twin flame, kita akan lebih mudah mengerti tanda-tanda yang akan dijabarkan. Ada tanda dan pola yang mungkin tidak bisa kita lihat semua. Dan semua tanda dan pola tergantung pada cetak biru kita, atau proses pertumbuhan dan pola keluarga kita. Semakin kita mengenal tentang spiritual, semakin mudah kita mengenalinya. Berikut ini tanda-tanda yang bisa kita jadikan acuan agar bisa mengenali si kembaran jiwa. Pertama, perasaan akrab yang luar biasa. Salah satu tanda yang sangat jelas jika kita sudah terhubung dengan kembar jiwa adalah perasaan akrab yang tidak bisa dihindari. Akan ada juga perasaan berada atau menemukan rumah. Dan secara 3 dimensi, yang bisa menjadi acuan adalah rasa pengakuan yang luar biasa seperti sudah mengenalnya di saat pertama kali bertemu. Penjelasan mengapa rasa keakraban ini terjadi adalah karena ada kabel energi yang menghubungkan jiwa kita dan kembar jiwa. Energi diri kita dan kembar jiwa yang lebih tinggi selalu berhubungan dan terus-menerus berbagi energi, pikiran, perasaan, serta situasi sehari-hari. Ketika kita mulai terhubung dalam dunia fisik, perasaan akrab ini kemungkinan besar akan membuat kita kewalahan dengan keanehan-keanehan. Itu sebabnya pasangan twin flame perlu untuk sampai ke diri tertingginya, agar terhubung dan mengenal kembar jiwa melalui diri tertinggi. Kedua, kembar jiwa membuat kita ingin menjadi lebih baik. Tanda ini terkait dengan fase perpisahan kembar jiwa secara fisik. Perpisahan dibutuhkan agar pasangan twin flame bisa merasakan semua rasa sakit yang diderita. Rasa sakit ini dibutuhkan agar pasangan twin flame bergerak menyembuhkan dirinya sendiri. Ini yang dimaksud dengan kembar jiwa membuat kita ingin menjadi lebih baik. Karena rasa sakit membuat kita ingin sembuh, rasa insecure membuat kita ingin memperbaiki setiap sisi diri kita. Fase perpisahan ini sebenarnya membantu pasangan twin flame untuk menyembuhkan, tumbuh dan berkembang secara spiritual. Ketiga, kita tertarik dengan pertumbuhan diri sendiri. Pasangan twin flame itu sebenarnya akan saling meningkatkan satu sama lain, dengan mencerminkan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pada dasarnya pasangan twin flame membiarkan satu sama lain untuk tumbuh, dengan cara yang tidak sama dengan manusia lain. Walaupun pasangan twin flame adalah pasangan superpower, tetapi tujuan utamanya kembali ke diri sendiri dulu. Semakin banyak tekanan perasaan, rasa sakit dan insecure, akan membuat kita kewalahan yang memaksa diri mencari jalan untuk menghilangkan itu semua. Kita akan bergerak mencari apapun, pelajaran apapun, yang bisa membuat kita lega. Tetapi rasa tertarik untuk menyembuhkan diri ini akan sulit dikenali jika ada energi emosional yang intens. Karena kita akan sibuk dengan energi emosional itu, dan melupakan pertumbuhan diri sendiri. Emosional energi ini juga akan membuat kita selalu fokus dengan penyatuan dan penyatuan saja. Bagaimana mungkin terjadi penyatuan sedangkan tahap perjalanan twin flame saja tidak bisa dilalui dengan benar?
Sama seperti ingin masuk universitas, tentu harus melewati SD, SMP, dan SMA. Sekali lagi, perjalanan Twin Flame adalah perjalanan menumbuhkan dan menyembuhkan diri sendiri dulu. Agar masing-masing sudah mengeluarkan versi terbaiknya sebelum penyatuan. Keempat, pertemuan berulang. Sebagai mitra ilahi, perjumpaan kita dan kembaran jiwa akan berulang dalam berbagai dimensi dan banyak kehidupan. Kita akan terus bertemu satu sama lain, lagi dan lagi. Pertemuan ini dapat kita ketahui atau rasakan dengan muncul sebagai mimpi, penglihatan, dan telepati, serta pertemuan tatap muka yang tidak direncanakan. Hal itu wajar terjadi, karena pasangan Twin Flame secara alami akan tertarik pada hal-hal yang mirip. Koneksi jiwa yang tidak bisa diputus akan membawa pasangan Twin Flame ke arah yang sama. Tidak heran jika pasangan Twin Flame akan mengunjungi tempat yang sama atau mirip. Tetapi, hal itu juga bisa menjadi sebab kita salah menilai karmik dan Twin Flame palsu. Mengapa bisa demikian? Twin Flame memiliki intuisi dan kekuatan batin, sehingga kita sering merasakan chemistry kuat dan ketertarikan kuat dengan seseorang. Sedangkan karmik dan Twin Flame palsu akan terjalin karena kita merasa chemistry dan ketertarikan yang sama. Itulah mengapa perjalanan Twin Flame memerlukan banyak waktu, karena hanya waktu yang membuat kita bertumbuh, dan semakin bisa mengenali Twin Flame karmik atau Twin Flame palsu. Kelima, hubungan yang turbulen atau seperti roller coaster. Beberapa, tidak semua, pasangan Twin Flame memiliki salah satu dari hubungan ini sejak awal. Mereka tidak melalui tahap pemisahan, dan bersatu di saat keduanya belum siap. Pasangan Twin Flame ini akan kewalahan dengan diri sendiri, dan tidak akan siap melakukan pekerjaan sebagai Twin Flame. Energi koneksi yang tinggi dapat menyebabkan turbulensi bagi mereka, dan menimbulkan banyak kekacauan dan drama. Intensitas daya tarik-menarik di antara pasangan Twin Flame yang begitu besar, menyebabkan ketidakseimbangan dan hubungan tidak sehat. Keenam, waktu seolah tidak ada. Sebagai seorang Twin Flame kita akan dilatih untuk menjadi manusia yang memiliki empati tinggi. Melatih empati ini akan termanifestasi dengan bisa merasakan perasaan orang lain dengan mudah, terutama perasaan kembaran jiwa. Koneksi kabel energi antara pasangan Twin Flame akan membuat mereka terhisap satu sama lain. Keadaan ini yang membuat pasangan Twin Flame akan merasa kehilangan waktu, karena mereka seolah menjadi orang lain, yaitu si kembaran jiwa. Contoh mudahnya adalah, kita akan seharian memperhatikan kembar jiwa di media sosial, seolah kembar jiwa adalah obat kecanduan yang bisa melegakan diri dan jiwa kita. Ketujuh, sinkronisitas aneh. Sinkronisasi bukan sesuatu yang diajarkan kepada kita, tetapi ini bisa menjadi pertanda dari kembar jiwa. Adanya keselarasan ini akan terjadi setelah kita bertemu kembar jiwa. Contoh mudahnya begini, Divine Masculine berada di benua Eropa sedangkan Divine Feminine berada di Indonesia. Ada perbedaan waktu yang sangat terasa di antara mereka. Setelah terjadi pertemuan dan memulai perjalanan Twin Flame, pasangan Twin Flame ini akan merasakan susah tidur. Seolah mereka dipaksa untuk saling menyelaraskan waktu yang berbeda. Bisa jadi Divine Feminine akan menjadi sering tidak tidur di malam hari, karena Divine Masculine masih sore di negaranya.
Kedelapan, mimpi aneh dan merasa bersama kembar jiwa. Pertanda ini seperti tersambung dengan pertanda sebelumnya. Setelah merasakan sinkronisasi, kita akan menemukan banyak kesamaan. Bisa jadi hobi yang sama, acara TV yang sama, makanan kesukaan yang sama, dan lain-lain. Kesamaan ini akan kita temukan seiring berjalannya waktu. Kesamaan-kesamaan ini yang sering terbawa dalam mimpi, dan membuat kita merasa seolah sudah lama hidup bersama dengan kembaran jiwa. 9. Dorongan untuk mencoba hal baru. Tanda nomor 9 ini berkaitan lagi dengan fase perpisahan. Seperti yang sering kita bahas, fase perpisahan berguna untuk kebaikan dan pertumbuhan diri masing-masing. Kembaran jiwa akan mendorong kita untuk mengembangkan diri, dan salah satu caranya dengan mencoba hal baru. 10. Guru dan murid. Pasangan twin flame selaras secara spiritual, tetapi pasangan twin flame akan selalu saling mengajar dan belajar dengan cara yang berbeda. Kita akan menemukan bahwa kembaran jiwa membantu kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kembaran jiwa juga membantu kita memahami dan merasakan pengalaman spiritual secara nyata. Bisa jadi, kita akan menemukan bahwa kita memiliki banyak hal untuk diajarkan kepada kembar jiwa tentang dunia fisik dan cara menjalankannya. Seperti yin dan yang, pelari dan pemburu, yang akan menyeimbangkan satu sama lain. 11. Tidak dapat mengeluarkannya dari sistem peredaran kita. Semua turbulensi, rasa sakit dan trigger-trigger yang kita rasakan selama mengenal kembaran jiwa, sudah tentu membuat kita tidak akan bisa melupakan kembar jiwa. Apalagi jika kita sudah sampai kepada pemahaman bahwa kembar jiwa datang kepada kita untuk kebaikan diri sendiri. Mungkin banyak yang belum mengerti tentang perjalanan twin flame, tetapi kita tetap tidak bisa mengeluarkan kembar jiwa dari diri kita. Demikian tanda-tanda yang bisa kita jadikan acuan apakah seseorang kembaran jiwa. Agar kita tidak keliru mengidentifikasi karmik, soulmate, dan twin flame palsu pada masa rentan di awal memasuki perjalanan twin flame. Tanda-tanda ini akan terus berulang, agar kita menjadi semakin yakin pada kembar jiwa, dan membangkitkan kesadaran kita bahwa kita dalam perjalanan twin flame. Teruslah mengisi diri kita dan kembar jiwa dengan cinta tanpa syarat. Jangan merasa sendiri dalam perjalanan ini, karena banyak yang menjalaninya, bahkan banyak yang dalam perjalanan twin flame, tetapi tidak paham. Semua perasaan berat dan sakit yang menyiksa akibat luka batin dan rasa insecure, akan membuat kita tersiksa, tapi jangan takut. Yakinlah dan tetap positif, bahwa perjalanan twin flame bertujuan untuk mengeluarkan diri sejati, dan versi terbaik diri kita sendiri.